Baik, Pak Pendeta, pertanyaan kedua dari Bapak Kores Sigalingging dari Porsea, Sumatera Utara. Begini pertanyaannya, dalam 10 hukum ada perintah jangan membunuh, tetapi di sisi lain Allah memerintah orang Israel membunuh dalam berperang, bahkan di beberapa peristiwa suatu suku di genosida bangsa Israel oleh perintah Allah sendiri. Apakah perintah Allah di sini bertentangan dengan hukum yang dibuatnya? Terima kasih Pak Pendeta, silakan untuk diberikan jawaban. Terima kasih, terima kasih. Pertama-tama kita perlu melihat tabiat Allah. Allah adalah sumber hidup. Karena dia adalah sumber hidup, ia menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat yang ke-7 mengatakan, ia menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, maka ia menjadi hidup, manusia yang hidup, yaitu Adam. Hawa pun dibuat demikian, menjadi makhluk yang hidup. Lalu kepada Adam dan Hawa, Tuhan Allah berkata di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, tentang semua pohon yang ada di dalam taman ini, boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu memakan buahnya, sebab pada saat kamu memakan buahnya, kamu akan apa? Mati. Kamu akan mati. Artinya Allah tidak mau manusia itu mati. Allah mengamarkan mereka supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah mengamarkan mereka supaya mereka hidup selaras dengan perintah-perintah Tuhan. Allah mau supaya mereka hidup. Pilihlah aku, maka kamu akan hidup. Demikian kata Allah. Karena Allah adalah sumber hidup. Itulah sebabnya dia katakan, jangan sampai makan. Ingat, jangan makan. Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi mereka makan, lalu kemudian mereka jatuh dalam dosa. Lalu Roma pasal 6 ayat yang ke-23 mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa maut itu akan ada. Dan maut itu bukanlah sesuatu hal yang bisa dihindari. Karena itu adalah konsekuensi atau akibat dan upah dari dosa itu. Jadi pada saat Allah mendatangkan maut, pada saat Allah memerintahkan bangsa Israel pada saat itu untuk membinasakan suatu bangsa, pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka membinasakan orang Yeriko dan lain sebagainya. Kita tidak melihat di dalam Alkitab dengan detail latar belakang tentang kejahatan orang Yeriko. Tetapi kalau kita ambil contoh-contoh yang lebih ancient, yang lebih kuno, yang lebih terlebih dahulu dari kota Yeriko. Katakanlah ada kota yang lain yang dihukum juga, yaitu kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora, kita tahu ceritanya di dalam kitab Kejadian, kalau tidak salah dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19, khususnya di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, Tuhan Allah katakan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya, karena kejahatan mereka betul-betul sudah sangat memuncak, diibaratkan oleh Musa dalam tulisannya, sampai Tuhan Allah mau lihat apakah betul seperti yang dikeluhkan oleh banyak orang. Dan untuk itu Tuhan Allah bertemu dengan Abraham, lalu kemudian mereka ada komunikasi, sampai Tuhan katakan, kalaupun ada 10 orang yang benar, aku tidak akan membinasakan kota itu. Jadi tetap kecenderungan Allah adalah untuk menyelamatkan. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini, dalam Lukas pasal yang ke-19
ayat yang ke-10, Tuhan Yesus katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu kemudian Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi semua usaha Tuhan sejak awal adalah supaya manusia mendapatkan hidup, bahkan hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, hidup yang kekal selama-lamanya. Itulah yang Allah sudah canangkan, itulah rencana keselamatan dari Allah. Lalu kenapa sampai Sodom dan Gomora itu binasa? Kita tahu Sodom dan Gomora itu binasa karena kejahatannya sudah sangat luar biasa. Jadi yang dilakukan oleh Allah pada waktu ia menurunkan api dari langit untuk membinasakan Sodom dan Gomora, ia tidak sedang mengadakan pembunuhan. Yang ia lakukan adalah ia sedang mengadakan penghakiman. Penghakiman sesuai dengan perbuatan dari kota Sodom dan Gomora. Jangan kita samakan penghakiman dengan pembunuhan. Ngomong-ngomong, siapakah yang bisa menentukan penghukuman tersebut? Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 ada nasihat dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang jemaat yang ada di Roma. Dikatakan sebagai berikut, mulai ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lalu kemudian lakukanlah yang baik. Kemudian yang berikut, ayat yang ke-16 mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi. Lalu ayat 17, ayat 17, saya coba baca ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jadi bukan kita yang punya kuasa untuk menentukan penghakiman berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Janganlah kamu sendiri menuntun pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi pada waktu Sodom dan Gomora dibinasakan, itu adalah penghukuman, judgment. Itu bukanlah killing. Itu bukan murdering. Itu adalah judgment yang datang dari Tuhan, yang adalah sumber hidup, yang mengasihi semua manusia, dan mau supaya setiap orang itu hidup berdasarkan apa yang Alkitab katakan, bila mana mereka itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kalau kita mundur lagi ke belakang, sebelum Sodom dan Gomora, ini bukan hanya Sodom dan Gomora, tetapi Allah membinasakan manusia, dan pada waktu itu hanya 8 orang yang selamat, yaitu Nuh, istrinya, 3 orang anak laki-laki mereka, dan 3 orang menantu mereka. Hanya 8 orang yang masuk dalam bahtera dan mereka selamat. Apakah Allah mengadakan pembunuhan? Walaupun orang mati pada waktu itu, tetapi yang terjadi itu adalah penghakiman, di mana mereka menerima akibat dari perbuatan mereka. 120 tahun mereka diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Ceritanya lengkap dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Pada waktu air bah itu datang, maka mereka pun binasa. Itu adalah penghakiman yang datang dari Tuhan, itu adalah hukuman bagi mereka, tetapi Allah tidak pernah membenarkan pembunuhan. Kalau ia membenarkan pembunuhan, maka ia tidak akan menegur Kain pada waktu Kain membunuh Habel. Jadi pembalasan itu adalah hak Tuhan, dan ia adalah hakim di atas segala hakim.
Dia yang mengetahui seluk-beluk kehidupan seseorang, apa yang ada dalam hati seseorang, apa yang diperbuat oleh seseorang. Biarlah seperti yang dituliskan dalam Roma, pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Terima kasih.